di pondok pesantren ini, waktu belajar kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Jangan sampai waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Kita tidak selamanya mondok. Awak dewe bukan selamanya mondok. Memang jalinan seorang santri kepada gurunya itu bisa tersambung sampai akhirat ketika santri itu mempunyai kesungguhan di dalam hatinya untuk selalu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Akan tetapi jalinan itu tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita mondok, ketika kita mondok kemudian tidak memanfaatkan waktu kita. Makanya jalinan yang tidak akan terputus itu ketika kita juga mempunyai kesungguhan menggunakan waktu kita yang ada di pondok itu dengan sebaik mungkin. Sak suwi-suwine sampean mondok, ketika sampean bisa, selama apapun kita mencari ilmu, selama apapun kita belajar ilmu di pondok pesantren, ketika kita bisa merasakan manisnya ilmu tersebut, mondok itu gak suwi, gak bakal ada suwi deh, dibanding dengan manfaatnya ilmu yang kita dapatkan. Sampai nanti di mondok suwi koyo opo wae ning kene. Nek sampean iso ngerasa nih nikmatnya ilmu, jenenge uang nek wis iso ngrasakne nikmatnya ilmu, pasti ilmu itu akan bermanfaat. Seseorang yang bisa merasakan manisnya ilmu, pasti ilmu itu akan barokah. Kok sakit uang sing ngrasakne manisnya ilmu itu ilmunya pasti barokah? Tidak mungkin orang itu bisa merasakan manisnya ilmu kalau tidak mempunyai kesungguhan, kalau tidak mempunyai kesungguhan untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh guru-gurunya, kalau tidak ada niat yang baik untuk menjalankan apa yang menjadi aktivitas kita selama mencari ilmu di pondok. Jadi uang iso nemokne manfaat, uang iso nemokne manisnya ilmu. Seseorang santri bisa mendapatkan manisnya ilmu, bisa mendapatkan nikmatnya ilmu ketika mempunyai kesungguhan. Dan kalau sudah bisa mendapatkan manisnya ilmu, pasti ilmu itu akan barokah, juga pasti akan bermanfaat. Ketika kita bisa merasakan manisnya ilmu, nikmatnya ilmu, maka suwine sampean mondok gak bakalan ono bandingane. Selama apapun sampean di pondok belajar di sini, tidak akan ada bandingannya. Selama sampean membuat pelanggaran di pondok, sak soro-sorone takziran, sak soro-sorone hukuman, gak bakalan ada bandingannya dengan nikmatnya ilmu yang sampean rasakan. Orang yang sukses tidak mungkin dia itu tanpa ada pengorbanan. Orang sukses pasti mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Gak ono ceritane wong sukses niku gak soro dhisik. Gak ono ceritane wong bahagia niku gak sedih dhisik. Napa janjine Allah pun wonten. Allah niku menciptakan sesuatu selalu berpasang-pasang. Allah menciptakan pagi
juga menciptakan malam. Allah menciptakan pagi juga menciptakan malam. Dan kita tidak akan pernah menikmati malam kalau kita tidak mengetahui pagi. Nikmatnya malam kita tidak akan pernah mengetahui kalau kita tidak mengetahui pagi hari. Allah menciptakan masalah, juga Allah memberikan solusinya. Allah menciptakan masalah, juga Allah dan kita tidak akan mendapatkan solusi kalau kita tidak punya masalah. Maka kalau kadang kalau jenenge masalah itu ya kudu tetap disyukuri. Namanya masalah itu kadang kalau tetap disyukuri. Agar apa? Dengan masalah kita, ketika kita bisa bersyukur dengan masalah kita, maka Allah akan menambahkan pengetahuan, menambahkan ilmu di setiap masalah yang kita lewati. Dan kita tidak akan pernah sukses kalau kita tidak merasakan pengorbanan. Makanya sampai modal itu berkorban. Sampai meninggal di wong tua, sampai aduh karo wong tua. Sing biasa ning omah mangane pite ning pondok dadi mangane tempe. Sing biasa ning omah sak wayah-wayah iso dolan ning pondok konangan dolan di gundul. Pengorbanan ngoten niku. Pengorbanan seperti ini. Dan bodoh sekali ketika ada santri yang sudah mengetahui bahwasanya pondok wisoro tapi terus gak sukses. Bodoh. Jenenge santri sing ilmune gak masuk niku salah sijine ngoten niku. Wis ngerti ning pondok soro gak gelem menghasilkan dari pengorbanannya. Manusia itu pasti membutuhkan hasil dari setiap apa yang dia lakukan. Iku mesti gak kira-kira. Hatta waline pangeran nggih ngoten. Nek waline pangeran gak butuh rahmati Allah, waline pangeran gak butuh kasih sayangnya Allah, gak butuh cintanya Allah, gak butuh cedek karo Kanjeng Nabi, gak mungkin wali-wali ini pangeran itu terus zikir, terus sholawat dengan Kanjeng Nabi, gak mungkin. Kenapa mereka zikir? Karena mereka menginginkan hasil. Apa yang mereka inginkan? Dekat dengan Allah. Kenapa mereka bersholawat? Karena mereka menginginkan hasil. Apa yang ingin ia dapatkan dari sholawatnya? Itu dekat dengan Rasulullah. Ngoten ibu. Kok sampean wis ngerti ning pondok iku soro tapi gak gelem, gak iso oleh teko apa sing mbok lakoni? Tapi perlu ditanyakan. Makanya jangan sampai waktu sampai di pondok itu menjadi sia-sia. Ojo sampai menjadi sia-sia. Contoh paling gampang pulau dulu. Pulau ketika mondok bagi pulau suwi dibanding setahun. Pulau mondok suwi dibanding setahun. Menjalani iki, ngelakoni iki, ngelakoni kuwi, ngalor ngidul ngetan ngulon di sini guru belajar. Soro ya sumpah ya gak penak. Soro dari ini kalau setahun itu sawi. Ternyata ketika kulo wis gak ning pondok, alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya bisa memanfaatkan ilmu yang saya miliki. Dan ternyata ketika sedikit ilmu yang saya miliki itu bisa bermanfaat, 1 tahun itu benar-benar terasa sangat sedikit, terasa sangat sebentar. Setahun mesti
jatuhno aku dhisik umpama pondok suwi mesti aku iso ngene iso ilmu iki iso ilmu kuwi. Mboten niku. Sedikit ilmu yang bermanfaat itu tidak sebanding mondok kita yang lama itu tidak sebanding dengan sedikit ilmu kita yang bermanfaat. Karena sampai-sampai lu getun, sampai getun. Nah, sedangkan kita menginginkan hasil dari apa yang telah kita korbankan itu juga harus ada usahanya. Setiap hasil pasti sebelumnya ada usaha. Makanya apa sing disiapne pangeran itu bener. Pangeran itu kasih sayang. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha kaya. Allah itu maha segalanya. Allah akan memberikan segalanya. Allah akan memberikan segalanya. Tapi nyatanya ketika ada orang yang tidak berusaha kali Allah ya kei hasil. Jadi hasil itu orang terus gratis. Hasil itu gak terus gratis. Jenenge hasil itu pasti harus ada usahanya. Hasil itu harus ada usahanya. Kok hasil gak ada usahanya jelas pini muduyul dong omah. Maling gue ada usahanya. Maling gue ada usahanya. Pingin menteri, pingin sugih, enak usahanya. Apa korupsi usaha. Hal negatif ada usahanya. Mana hal yang positif yang hasilnya itu jauh lebih besar, hasilnya itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkah. Karena sangat bodoh sekali ketika ada dari bagian dari kita yang sudah berkorban kemudian tidak mendapatkan hasil. Bodoh juga. Awak dewi dioprai pengurus, kadang nesu, kadang pegel. Diseneni pengurus, ditakzir pengurus, kadang nesu, kadang pegel. Pegelmu, bencimu kepada orang lain tidak akan merubah keadaan orang lain tersebut. Sampai kau pegel nih pengurus, gak merubah pengurus itu terus tambah goblok, gak. Malah sampai bawa geleng pengurusnya tambah kuat, tambah sabar. Malah pengurusnya sekolah sampai ditakzir pegel. Dari lo bencimu itu menjadi pemicu semangatnya sampai dalam belajar. Aku kok kena takzir gak iso. Pokok mari aku kena takzir ini aku kudu iso tenanan dan sesuk aku boyong oleh ilmu semanfaat terus aku jadi wong sukses dan pengurusnya sampai aku isi. No. Pegel tok karo misah sudah goblok kan iki. Iki lek kok kula sing dikonone tak guyu malah. Kula nemeling sampean ngisi kula tak guyu malah. Ora tambah pegel, tak guyu. Kok enek wong dilene apik malah ngamuk, berarti wong iki gak bakal sukses. Orang bakal sukses, orang bakal sugih. Ada orang yang dinasihati kebaikan kemudian dia benci terhadap apa yang dia nasihat, apa yang telah orang lain nasihatkan, berarti orang itu gak duwe ciri-ciri wong sukses. Ciri-ciri wong sukses itu setiap dinasihati selalu diterima, selalu menjadi penyemangat untuk mendapatkan hal yang baik, untuk mendapatkan hal yang barokah. Seperti itu. Sampean dadi santri kok ngandalne pegel tok. Ojo ngarep-ngarep ilmune barokah, gak bakalan iso.
tidak bakalan bisa. Betul, gak bakalan iso. Kayak sampeyan nggih setoran, kudune kan iso. Nggak ini sampeyan setoran itu dipraktekkan di waktu sehari-hari. Sampeyan nggih setoran, sampeyan gak lancar dibalik nih. Nyatane sesuk sampeyan gelem setoran maneh lho. Ya, sampeyan gak setoran gak lancar dibalik nih. Sesuk malah setor rong halaman, setor 2 wajah. Padahal benar-benar dibalik nih. Ya kok kudune hal-hal seperti itu sampeyan juga sampeyan lakukan di kehidupan sampeyan sehari-hari. Jadi balik nih, ketika sampeyan setoran kemudian sampeyan salah, Quran sampeyan dibalik nih. Mengembalikan Quran itu adalah sebuah peringatan gawe sampeyan, dan itu adalah sebuah nasihat tanpa kata. Sampeyan dinasihati, nyatane sak elek-eleke sampeyan sik gelem setoran. Sisuke walaupun saiki Qur'ane dibalekne, sesuk sik gelem setoran. Berarti apa kok sakjane di dalam diri kita masing-masing itu masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Tapi kenapa kok kadang hal tersebut tidak terlaksana? Karena tidak ada usaha kita untuk mengasah agar kebaikan, kesempatan kebaikan kita itu keluar. Dunia sampai setoran, jadi pelajaran. Cuma aku salah, aku setor, aku salah. Qur'ane dibalik nih, sampai berterus itu. Ojo ngono, setor salah, alhamdulillah. Sesuk sampeyan sing gelem setor maneh disyukurine alhamdulillah. Ilmu saja deh, kalau kan harus bolak-balik ngomong bahwasanya setiap apapun yang ada dalam pandangan kita, yang kita lihat, pasti bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah ilmu kita ketika kita peka. Awak dewi peka dalam semua keadaan, ilmu kita pasti bertambah. Jadi ngaji orang kalau guru dia sampai dong. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti ada sirnya, pasti ada rahasianya, dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti ada rahasia-rahasia kebaikannya. Makanya sampai ojo ngerti rahasia dentok, tapi golek ono keapian. Carilah kebaikan di dalam rahasia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, aku pegel sampai ditakzir. Sampai ditakzir karo pengurus. Kudune kan iso dadi pemicu semangatnya sampean. Ditakzir itu mergo aku salah. Berarti piye carane sesuk aku gak ngelakoni kesalahan yang sama agar aku tidak ditakzir. Padha ora sampe ngaji Quran piro. Padha sami. Sampean salah makanya sampean ditakzir. Tapi bedanya ketika sampean salah ngaji Quran dibalik sesuk sampean gelem bener-bener kesalahan sampean. Ketika kegiatan pondok yang lain sampai ditakzir, sampai gak gelem belajar dari kesalahannya sampai ya. Beda nih guru. Semua orang itu punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Karena apa? Allah itu dawuh bahwasanya yang dilihat oleh Allah itu tidak besarnya dosa kita. Allah itu tidak melihat besarnya dosa kita, tetapi Allah itu melihat kesungguhan taubat kita. Untuk
melihat kesungguhan taubat kita. Allah mengatakan berarti semua orang itu punya kesempatan menjadi orang yang baik, tetapi tidak punya tempat untuk mengasah kebaikan itu agar keluar. Terus sampai waktunya sampai pondok niku entek gawe sesuatu sing gak manfaat, sesuatu sing gak manfaat. Aja sampai niku seteng pondok niku paling enak, paling enak. Sampean ning pondok sing dikirim karo wong tuane, sing diopeni teko omah. Aja terus sampean ning pondok mikir kerja. Ning pondok kok mikir kerja. Ya po, mergo keluarga kula niku keluarga kerja kabeh. Semua itu keluarga saya pegawai. Dan kula pingin kados bapak ibu kula dados pegawai, kula nggak ada pekerjaan. Apakah sampai mempunyai niat bekerja, dan ketika sampai sudah mendapatkan pekerjaan, apakah pekerjaan sampai itu bisa menentukan hatinya sampai tenang dengan pekerjaan sampai? Sampai tekokne wong-wong sing kerja, gak mesti. Masih wis oleh kerja, atine terus tenang, gak mesti. Kadang yo sik bingung banget. Ngoten, mesti ana bingung. Ya kok sampe pengin dadi wong sugih, sampe guru pengin dadi wong sugih, takok ana wong sing sugih-sugih. Takok ana wong sing sugih-sugih. Gak mesti kekayaannya membuat bisa menentukan ketenangan hatinya. Gak mesti. Koruptor kurang sugih kuwi apa? Nyatane malah wis bingung. Baik aku sugih krana korupsi. Kepala konangan negara piye? Gak tenang. Jadi juga tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan ujian-ujian yang ada di dunia. Maka sampeyan teng pondok diwarai ben dadi wong sing ngerti. Sing awale mangane pitik dadi mangan tempe. Nyapo ngono kuwi nek sampeyan guru suloh tok. Terus tempe biasanya ning omah iwak. Kok sampeyan guru suloh ya gak oleh ilmu. Teko mangan lho sampeyan iso oleh ilmu. Angger sampeyan peka. Oh, aku ini berarti diwarai dadi wong sing nerima. Dadi wong sing nerima. Menjadi orang yang menghargai setiap keadaan. Karena kaya raya itu adalah milik mereka yang bisa mensyukuri kesederhanaannya. Wong sing sugih itu orang yang kaya raya itu bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang kaya raya itu adalah orang yang pandai bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, walaupun sesuatu itu sangatlah kecil untuk kehidupan kita. Tapi sesuatu yang kecil kok di dalamnya ada rasa syukur, maka kita pasti akan merasa cukup. Sampeyan pingin sugih kaya apa, dunya gak bakalan entek. Dunya gak bakalan entek. Wong tuamu sugih, pasti ada sing luwih sugih. Sapa sing paling mbok delok niku paling sugih? Mangane sampeyan seneng bal-bal. Ning dunya iku paling sugih Messi karo Ronaldo. Messi karo Ronaldo iku enek sing bayar. Berarti sing bayari Messi karo Ronaldo iku luwih sugih. Luwih sugih. Gak kira sampeyan ngomongnya dunia, itu gak kira nanti, gak kira nanti. Dan dunia itu selalu menguji kita. Dunia itu selalu menguji kita agar kita terus mengejarnya. Ujian di dunia itu kan, ben awak dhewe niku terus ngejar dunia.
ben awak dhewe terus lali piye carane syukur, lali karo pangeran. Seperti itu. Walau jangan sampai itu tertipu kali dunia. Karena jenengan sedang belajar ning kene iku diwarai dadi wong sing ngerti, diwarai dadi wong sing pintar bersyukur. Ngono. Karena nek sampean iku tenanan teng pondok, maka ilmunya sampean juga akan barokah, ilmunya sampean juga akan manfaat. Ojo mbok amini tapi lakonono. Ojo mbok amini tapi lakonono. Ketika sampean mengaminkan doa, itu sampean juga harus punya niat untuk melakukan apa yang telah sampean aminkan. Ojo diamini dong. Harus punya niat untuk melakukan. Sampean teng pondok kok tenanan ilmune barokah. Ilmune barokah akhirnya ketika sampean pulang, sampean bisa melewati ujian-ujian dunia ini dengan baik, melewati ujian-ujian di dunia ini dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin Allah itu tidak sayang kalau tidak menguji hambanya. Allah saking sayangnya kepada hambanya, makanya Allah itu menguji. Menguji, makanya bahwa jenenge dunia itu adalah tempatnya ujian. Dunia itu tempatnya ujian. Ketika kamu bisa melewati satu ujian, pasti akan ada ujian yang lainnya. Sampai kapan awak dhewe niku diuji karo pangeran? Sampai mati. Sampai kapan awak dhewe diuji karo pangeran? Sampai mati kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Nyapa awak dhewe diuji? Nyapa awak dhewe diuji karo pangeran? Sampai mati. Pripun iku ayate? Ayat walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah itu ngertos endi sing sodaku, endi sing bener karo endi sing berdusta. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah juga harus ada usahanya, gak gratisan, bukan gratisan. Kalau aja sampai dengan jenengan dulu diarep pondok, kemudian metu teko pondok disibukkan dengan duniawi. Wong sing sibuk karo dunya uripe gak kira tenan. Wong sing sibuk karo dunya uripe gak kira tenan. Sedangkan dunia tidak akan pernah ada habisnya. Segala sesuatu itu miliknya Allah. Segala sesuatu itu miliknya Allah. Dan milik Allah tidak akan pernah ada habisnya. Walaupun itu hanya sementara. Gak bakal nonton. Dunia itu bakal makin dihancurkan ketika kiamat. Kan ya. Tapi gak kira nonton. Sampai beruntung ngejar dunia gak kira nonton. Kalau jadi wong sing rugi. Jangan sampai ilmu ini sampai gak jadi mboten saged nulungi sampeyan dalam kehidupan yang sampeyan jalankan, dalam kehidupan yang sampeyan lakukan. Sampai tiga waktu nang pondok lakon sing apik, iki kuwate mesti hasilnya sampeyan pondok satu asrama, bahkan satu kamar, hasilnya pasti berbeda. Sampai ngajine bareng, hatame bareng, pasti yang sampai dapatkan berbeda. Tapi semua yang sampai dapatkan walaupun berbeda-beda,
bagaimana perbedaan yang saya dapatkan itu semuanya menjadi pendapatan yang barokah, menjadi apa yang saya dapatkan bisa bermanfaat, bisa barokah untuk kehidupan sampean, untuk keluarga sampean. Gak mau beda-beda, yang penting hasilnya semuanya berkah. Ojo sampai sampean izin kalau koncone sampean dhewe. Saiki iki dhisik sak kamar karo aku. Padahal dhisik sak kamar karo aku. Padahal dhisik ngajine cepetan aku, ngajine lancaran aku. Kok kono saiki dadi kiai, aku dadi gembel. Dhisik ngajine sak kamar, dhisik panggone sak kamar karo aku. Turune bareng karo aku, sak bantal ilre ijol-ijolan wis. Bareng terus. Kok iso saiki kae dadi bupati, aku malah dadi satpam. Mangka ojo sampai sampean isin. Bayang lo, sampean saiki mesti iso bayang tok. Sampean saiki mesti enek arek sing mbok unggulne, enek arek sing di dalam hati sampean pasti ada yang sampean rendahkan. Sapa sing mbok anggap ngajine bedel, mbok anggap cepetan aku ngaji. Enek sing mbok anggap ngono. Jajal moro-moro sesuk sampean dadi satpam, sampean ket saiki ngelek-ngelek kancamu kuwi. Ternyata sesuk sampean dadi satpam, dhek dadi bupati. Moro-moro tibane sampean dadi satpam ning kantor bupati. Sing dadi bupati kancamu dhewe. Sing goblok-goblok ning goblok ketika ning pondok. Moro-moro ketemu sampean atine hormat. Gak tak hormati koyo atasanku. Tak hormati kok dhisik luwih pinter aku. Gak gila hormat. Kancamu sing goblok ning goblok. Ketemu sampean sing dadi satpam. Ngono-ngono tok wis gak wis sing jajal sampean. Sampeyan bayar tok kancane sampean lewat ngarepe sampean. Sampean bintang telu, kancane sampean ya bintang telu. Tapi sampean bintang telu satpam, kancane bintang telu bupati. Beda banget. Bupati gaweane duwe sampean gaweane pentu. Beda. Enggak aja sampai ning pondok iku gak tenanan. Pasti hasilnya itu berbeda-beda, tapi bagaimana caranya walaupun hasilnya berbeda semuanya tetap berkah, semuanya tetap manfaat. Iku sing kudu sampean kejar. Bagaimana hasil yang berbeda-beda yang sampean dapatkan semuanya tetap mendapatkan barokah dari guru-gurunya sampean, mendapatkan ridho dari guru-gurunya sampean. Ngono. Sampai sampean izin karo kancamu dhewe sesuk. Sampean ning pondok nggo wanteng, owen kres. Ganteng, winter ning pondok nggo wanteng, winter. Ngajine cepet. Gara-gara ngaji cepet terus pinter, ganteng, sugih, kanca-kancane kaya biasa. Sing elek dhewe. Mesti sampean cerita ning kene kancamu sing elek, "Pun, aku disenengi bapak iki, aku senengi bapak iki." Tibane somben sampean duwe bojo siji pegatan bisa. Kancamu sing mbok critani sing mbok arani elek bojone papat piye iki? Ketentuan Allah tidak ada yang tahu. Ketentuan Allah itu tidak ada yang tahu. Jelas hadisnya masyhur dan semuanya para ulama selalu membawakan hadis tersebut bahwasanya Allah itu tidak memandang penampilan dan wajah kalian. Sing oleh rahmatnya Allah itu adalah mereka yang bersungguh-sungguh untuk mengejarnya, mereka yang mempunyai kesungguhan untuk mendapatkannya. Orang kok bondo ganteng, bondo ke ojo kerung ngomongnya ganteng, sak ganteng mesti yang semuanya ganteng. Betul. Gak kira
ternyata sampean sing ngarani kancamu elek, sampean ngarani kancane sampean elek, ternyata arek wedok sing mbok senengi geleme karo kancamu sing elek. Pangeran iku gak ono sing ngerti ketentuane. Emang gak no. Sing sing elek langsung ngrowosok. Kok elek. Aku elek iso oleh bojo ayu. Iso sampean oleh bojo ayu nek sampean tenanan ning pondok hatam Quran, ngajine pinter, khidmah ning gurune pinter. Wis elek pelanggarane akeh njaluk bojo ayu. Kowe karo sing pinter ya. Wis elek njaluke sing putih. Sampean elek wireng ning pondok sering pelanggaran, catatan pelanggaran akeh. Tapi donga njaluk bojo sing putih. Wis gak bakalan iso njaluk bojo sing ayu. Iki guyu karo malaikat. Kowe iki sapa betul? Umpama terus karo pangeran diwae gak apa-apa areke masih akeh pelanggaran ning pondok tapi njaluke ning aku tenanan wis gak ono bojo sing ayu, gak ono bojo sing putih. Ngono kok pagane sing gak seneng. Sampe mlaku darani telek cecak. Enggak no. Wong awam kan mesti delok fisik awak dhewe. Orang awam itu pasti menilai penampilan luar kita. Ketika kita itu terlihat baik, orang awam pasti menilai bahwasanya kita baik. Maka tahu bagaimana caranya kita di pondok itu selalu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar Allah itu memberi kita istiqomah di jalan yang baik. Allah memberi kita istiqomah dan konsisten dalam keadaan yang baik. Boleh sampai ngaji Quran, sebut pelajari Quran. Quran itu adalah kunci dari segala ilmu. Sampai ingin belajar kok iso kok hatam Quran, ilmu yang lain itu pasti mudah untuk dipelajari. Mesti gampang nanti mau belajar. Gak usah bingung. Baca Quran, ditenani ngajine. Mono. Sampai iling-iling sampean menyia-nyiakan waktu sampean di pondok. Karena dengan sampean menyia-nyiakan waktu di pondok, pasti ilmunya juga tidak akan barokah. Sampean saat ini belum merasakan. Sopo sing wis ngrasakne kula wis ngrasakne. Sing jelas ya akeh ketuni. Kalau gak no sampai udah sampai koyok pulau engkau terus mari toko pondok malah getun. Ternyata waktu sampai pondok sebentar sekali dengan manfaat ilmunya sampai ya. Yang penting bagaimana caranya apa yang telah didahulukan guru-guru kita selalu kita jalankan, apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, yang didakwakan oleh guru-guru kita, kita ikuti. Contoh dari guru-guru kita berusaha mengikutinya. Pokoknya berpedoman, berpegang teguh dengan apa yang telah didakwakan dan dicontohkan oleh guru-guru kita. Karena dengan kita berpegang teguh dengan guru-guru kita telah membuka setengah jalan kesuksesan dari kita. Awak dhewe duwe guru, duwe wong tua, jangan sampai disia-siakan. Bagaimana caranya? Keduanya, orang tua kita dan guru-guru kita selalu mendoakan kita semuanya agar kehidupan kita bisa bahagia sampai di akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah niki sampean syukuran wis hataman Quran. Bentuk syukuran sampean ini dadi pelajaran. Apa pelajaran sing pinter sedekah, sing seneng sedekah.
bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Di syukuran bareng-bareng ini jadi pelajaran masing-masing. Syukurannya bareng tapi menjadi pelajaran dirinya sendiri. Harus ada syukuran, tambah pengalaman, tambah pengetahuan. Akhirnya dengan syukuran sing diadakan bareng-bareng, akhirnya tambah senang sedekah, tambah senang syukur, tambah senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap sesuatu yang baik berusaha untuk menjalankannya. Walaupun sampai gagal dalam menjalankan sesuatu yang baik, niat sampeyan sudah menjadi pahala. Niat sampeyan sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mempunyai niat yang baik, berusaha untuk melakukan yang baik dan ternyata gagal, sampeyan telah sukses mendapatkan kasih sayangnya Allah. Karena dengan niat baik sampeyan, Allah telah mencatat amal kebaikan untuk kehidupan sampeyan. Seperti itu, muka-muka syukur kita ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua menjadi santri juga benar-benar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua salah kita di pondok pesantren juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak ada yang menjadi penghalang untuk ilmu kita bisa barokah dan manfaat. Muga-muga apa yang menjadi aktivitas kita di pondok juga benar-benar luas keberkahannya. Dan satu kali liburan sampai ke 11 sampean santri, pokoknya sampean santri tahfidz sampai liburan gak nambahi bungai wong tua, malah nambahi gelone wong tua. Setiap sampean mengecewakan orang tua, ridho dari guru-gurunya sampean berkurang. Walaupun guru-gurunya sampean tidak mengetahui bahwa sampean sedang mengecewakan orang tua sampean. Hati-hati. Ojo sampai jadi orang pondok liburan mulai malah nyusah nih wong tuanya. Ojo sampai diling-iling. Muga-muga kabeh kula jenengan semuanya juga termasuk anak yang selalu bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa menjadi kebanggaan untuk keluarganya. Dan apa yang kita dapatkan dari pondok, selain bisa membanggakan guru, bisa membahagiakan kedua orang tua, juga bisa membahagiakan dan membanggakan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga barokah dari syukur kita saat ini, barokahnya Al-Quran juga selalu membias dalam kehidupan kita semuanya.